Di balik gemuruh tepuk tangan dan sorotan lampu panggung sirkus, tersimpan kisah kelam yang selama puluhan tahun nyaris tak terdengar. Ini adalah tragedi sunyi para mantan pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang kini kembali mendapat sorotan publik. Kasus ini bukan sekedar cerita lama dari masa lalu. Setelah puluhan tahun berlalu, suara para korban mulai terangkat kembali, menuntut keadilan, klarifikasi identitas, dan pemenuhan hak yang dulu direnggut. Meski diterpa dugaan kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap mantan pemain sirkus, wahana sirkus di Taman Safari Indonesia Perikin 2 Pasuruan, Jawa Timur tetap dipadati oleh pengunjung. Pengunjung berharap dugaan kasus eksploitasi maupun kekerasan kepada pemain dapat diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitrina Khofifah Elmaz Zahra dengan NIM 12330100099, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam praktik sirkus hewan di Taman Safari Indonesia. Oriental Sirkus Indonesia atau bisa disebut dengan OCI adalah sirkus yang pernah beroperasi di bawah naungan Taman Safari Indonesia. Beberapa mantan pemain OCI mengungkapkan bahwa pengalaman mereka lebih dari sebuah atraksi hiburan. Mereka mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, dan hilangnya identitas. Pada tahun 1997, Komnas Hak Asasi Manusia pernah menyelidiki dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini. Hasilnya menunjukkan adanya 4 permasalahan yang serius. Yang pertama, adanya hak untuk mengetahui asal-usul mereka. Yang kedua, ada eksploitasi ekonomi. Yang ketiga, ada pendidikan yang layak. Dan yang keempat, ada perlindungan keamanan serta jaminan sosial. Namun sayangnya, rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia waktu itu tidak diindahkan secara penuh, sehingga banyak korban mengaku sampai saat ini belum mendapatkan pemulihan yang layak. Seingat kami pernah menyurati, kami ada bukti suratnya, yang intinya adalah kepada keluarga besar Hadi Manangsang, ini para korban antara lain namanya 1, 2, 3, 4 sampai sekian. Ini sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM, bentuk pelanggarannya ini, bentuk rekomendasinya ini, yang sepaman kami itu belum pernah dilaksanakan rekomendasi itu sampai hari ini. Untuk itu kami mohon untuk bertemu dengan Bapak sekalian untuk membicarakan ini secara kekeluargaan. Para korban menceritakan kisah pahit masa kecil dan remaja mereka. Ada pengakuan tentang latihan keras yang ternyata berubah menjadi kekerasan. Salah satu korbannya yang bernama Vivi. Vivi mengaku dipindahkan ke Taman Safari di era 1980-an. Di sana dia mendapatkan perlakuan keras, kekerasan fisik, bahkan penyiksaan. Ia pernah disetrum ketika berusaha mencoba kabur. Iya, saya diseret, ditarik dari mobil itu, dibawa ke kantornya. Nggak lama dia ngambil setruman. Alat strum? Setruman panjang itu. Terus saya disetrumnya. Setelah pengaduan kembali muncul, Kementerian Hak Asasi Manusia angkat bicara. Mereka memanggil pihak Taman Safari terkait tuduhan ini. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tim khusus kini dibentuk untuk menindaklanjuti kasus ini, melihat dari sudut hukum, sosial, hingga psikologis para korban. Sementara itu, Komnas Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Mereka mendesak agar identitas para mantan pemain sirkus dijernihkan. Namun, ada juga suara dari DPR. Komisi 3 menyatakan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan bisa dipertimbangkan karena aspek hukum dianggap sulit dituntaskan. Di sisi lain, anggota DPR dan PKB mendesak agar kasus ini diproses hukum demi keadilan korban, agar hak-hak dasar mereka tak lagi diabaikan. Dari audiensi dengan Komisi 13 tadi, salah satu
hal yang disimpulkan adalah perlunya proses hukum ya terhadap kasus-kasus yang memang perlu ditindaklanjuti karena masih persoalan hukumnya masih tersisa, yaitu status mengenai asal-usul dan identitas diri dari individu atau para korban yang pada usia mereka diambil itu merupakan anak. Berikut beberapa fakta utama yang muncul dari kasus Oriental Circus Indonesia. Yang pertama, Komnas Hak Asasi Manusia sudah 3 kali menerima aduan terkait eksploitasi. Tahun pertama di tahun 1997, tahun kedua di tahun 2004, dan tahun ketiga di tahun 2024. Yang kedua, dalam investigasi awal, Komnas menemukan kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, dan pelanggaran hak anak. Yang ketiga, ada tuduhan bahwa beberapa korban tidak pernah tahu siapa orang tua kandung mereka. Identitas asal-usul hilang. Yang keempat, Kementerian Hak Asasi Manusia menyatakan akan menggunakan pendekatan multidimensi, diantaranya hukum, sosial, psikologis, dan etika agar pemulihan korban lebih menyeluruh. Dan yang terakhir, yang kelima, Komisi 13 DPR juga mendorong agar DPR ikut berperan lewat pengawasan regulasi dan pendampingan korban. Kasus ini lebih dari sekedar peristiwa masa lalu. Ini menyentuh inti dari hak asasi manusia, hak atas identitas, kebebasan dari kekerasan, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Para korban menunjukkan bahwa hiburan yang selama ini dilihat sebagai tontonan ringan bisa menyimpan luka mendalam dan sistemik. Ketika negara dan lembaga hak asasi manusia tidak menindaklanjuti rekomendasi dengan serius, maka rasa keadilan mereka menjadi retak. Saat ini, tim tindak lanjut dari Kementerian Hak Asasi Manusia sedang bekerja. Komnas Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan publik memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa korban OCI tidak hanya didengar tetapi juga dipulihkan. Sebagai masyarakat, kita bisa berperan dengan mendukung penyelesaian kasus ini secara adil, menuntut transparansi, dan menjaga agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Tragedi sirkus Taman Safari Indonesia mengingatkan kita bahwa hak asasi manusia bukanlah kemewahan, melainkan fondasi kemanusiaan yang harus dilindungi dimanapun dan kapanpun.